Anda masih menyaksikan debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Hadirin dan pemirsa, kini kita memasuki segmen 3 yang masih merupakan sesi pendalaman materi. Para calon ketua umum akan menjawab pertanyaan dari tim panelis sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dan kita masih akan melanjutkan tema pada segmen sebelumnya, yaitu menggalang kekuatan investasi, hilirisasi, pembiayaan, dan pasar modal di tengah tantangan ekonomi global. Mekanisme di segmen ketiga ini masih sama dengan sebelumnya, di mana masing-masing panelis akan mengambil satu bola dari fishbowl yang berisi nomor urut calon ketua umum. Setelah bola diambil, panelis akan menunjukkan hasil pilihan tersebut ke arah kamera, kemudian membacakan pertanyaan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Panelis akan diberikan waktu 30 detik untuk bertanya. Setiap calon ketua umum akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Waktu akan dimulai ketika panelis dan calon ketua umum mulai berbicara. Dan pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Oleh karena itu, para calon ketua umum diharapkan dapat mendengarkan dan menyimak pertanyaan panelis dengan baik. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Fitra Faisal Hastiadi untuk mengambil bola dari fishbowl. Mohon ditunjukkan ke kamera. Nomor urut 1. Baik, kami persilakan kepada Bapak Fitra untuk membacakan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 1, waktu Anda bertanya 30 detik. Baik, di tengah tensi geopolitik, pengetatan moneter, kita memiliki opsi-opsi. Nah, beberapa opsi industrialisasi, ekspor, dan kemudian investasi. Kalau Anda diperbolehkan untuk menyusun prioritas, di mana di antara ketiga ini urutannya seperti apa? Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Ketika saya menyusun prioritasnya, yang pertama sebagai kader HIPMI, memang pertama hilirisasi sangat prioritas, tetapi investasi juga, Pak. Hilirisasi membutuhkan investasi, oleh karena itu ke depan hilirisasi adalah tujuan dan investasi akan sebagai kendaraannya, dan juga nanti untuk ke depan selain itu kita butuhkan juga akses pembiayaan sebagai alat kemudinya, sehingga nanti tujuan kita terakhir adalah hilirisasi dan menaikkan nilai tambah suatu dari konsumsi ke produktif. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup atau lanjut? Cukup, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sandiaga Uno untuk mengambil bola dari dalam fishbowl. Nomor urut 2. Baik, silakan ditunjukkan. Kami persilakan kepada Bapak Sandiaga Uno untuk membacakan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ini mungkin sesuai nomor urut saya waktu itu 2 kali ya. Adinda Jona, investasi dan hilirisasi, kita ketahui 2 kekuatan ekonomi besar itu adalah China dan Amerika Serikat. Bagaimana sebagai Ketua Umum HIPMI 3 tahun ke depan Anda akan menavigasi, menakodai HIPMI di antara 2 kekuatan ekonomi dunia? Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Investasi dan hilirisasi. Karena kalau tidak ada investasi maka tidak terjadinya hilirisasi. Maka setelah adanya investasi maka hilirisasi terjadi. Setelah hilirisasi terjadi maka ternyata barang yang jadi siap untuk menjadi pertumbuhan di dunia. Jadi ketika saya menjabat nanti 3 tahun, saya akan memberi contoh yang mudah dari daerah. Karena anak-anak daerah ini harus dibimbing dengan hal-hal yang mudah dulu. Seperti hal yang sangat sederhana, yaitu membuat ikan menjadi empek-empek. Ini sebuah hilirisasi yang sederhana. Tapi dampaknya kepada anak daerah ini mudah dicerna. Bahkan di daerah-daerah yang lain juga, dari Sabang sampai Merauke itu punya value-value masing-masing. Jadi saya siap untuk menjadi jembatan
dan penghubung menjadi salah satu ke seluruh BPD Baik. yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Raja Sabta Oktohari untuk mengambil bola dari fishball. Mohon ditunjukkan ke kamera. Nomor urut 4. Baik, mohon tenang. Kami persilakan kepada Bapak Raja Sabta Oktohari untuk membacakan pertanyaan. Dinda, apa sih indikatornya keberhasilan dari hilirisasi itu, terutama terkait dengan perannya anak-anak HIPMI nanti kalau seandainya Dinda insya Allah terpilih jadi Ketua Umum HIPMI? Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit, silakan. Terima kasih Ketum Oto. Hilirisasi yang tadi kita bahas tentu perlu kita hadirkan bagaimana pengusaha daerahnya. Hilirisasi yang dengan investasi yang begitu besar perlu menggandeng UMKM dan pengusaha daerah. Ini yang harus kita dorong ke depan. HIPMI harus dari pressure group, HIPMI harus dari tools kolaborator menghadirkan kolaborasi ini. Jangan sampai hilirisasi yang terjadi di Maluku Utara hanya menguntungkan investor di China. Ini yang harus kita dorong ke depan. Bagaimana bisnis catering, bisnis teknologi, bisnis turunan dari hilirisasi ini harus dipegang oleh pengusaha kita di UMKM dan kelas menengah. Ini tugas kita bersama Kanda Ketum, bagaimana hilirisasi yang terjadi di beberapa daerah ini harus kita kedepankan oleh anak-anak HIPMI. Jangan sampai pengusaha seperti kata Pak Prabowo, pengusaha besar itu yang kaya lu lagi. Yang harus kita kedepankan, pengusaha HIPMI lagi ke depan. Ini yang harus kita dorong ke depan, Kanda Ketum. Terima kasih. Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kiki Feriko untuk mengambil bola dari fishball. Silakan ditunjukkan ke kamera. Nomor urut 3. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Kiki Feriko untuk membacakan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik. Ya, jadi sekarang kita ada beberapa kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan di ASEAN, Asia Tenggara, kemudian ada RCEP, ASEAN plus China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand, dan juga ada bilateral, ada 4 bilateral. Nah, saya ingin mendengar dari Caketum 3, bagaimana Anda akan membawa HIPMI bila Anda terpilih terkait dengan kerjasama-kerjasama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi jika saya terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI, kami akan fokus juga untuk mengembangkan kerjasama dengan terutama negara-negara di ASEAN. Karena itu merupakan regional terutama kita dan Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di ASEAN. Setelah itu kita akan masuk kepada ASEAN Plus Australia dan juga ASEAN Plus negara Asia yang lain yang dekat dengan Indonesia. Dengan begitu kita berharap bahwa turunan dari perekonomian trade yang bisa kita lakukan dengan negara-negara tersebut bisa membuat neraca kita juga semakin baik ke depannya dan juga kerjasama tersebut bisa menjadi ajang bagi pengusaha muda Indonesia untuk bisa belajar kepada negara-negara yang tingkat kewirausahaannya lebih tinggi dari Indonesia dan bisa kita jadikan benchmark untuk para pengusaha HIPMI untuk bisa belajar dan tumbuh seperti pengusaha di negara tersebut. Terima kasih. Baik, terima Baik. kasih. Terima kasih kepada seluruh panelis dan calon ketua umum. Kita ingin dengar lagi nih suara dari para pendukung, Zilvia. Ya, kepada seluruh pendukung mari kita berikan tepuk tangan dan semangat kepada para calon ketua umum. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan memasuki segmen debat terbuka. Para calon ketua umum akan saling bertanya, menjawab, menanggapi dan merespons secara langsung terhadap gagasan maupun pandangan masing-masing kandidat di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.